Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita renungkan membekali kita dalam tugas kita sepanjang hari ini. Saya akan membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Tetapi saya mau mengajak saudara-saudara agar lebih jelas kita membaca mulai dari ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara, menderita karena berbuat baik adalah kasih karunia Allah, bukan menderita karena kejahatan atau karena tidak berbuat baik. Sebab jika seseorang menderita karena dia berbuat jahat, itu bisa kita katakan sebagai satu imbalan akibat daripada perbuatannya. Tetapi Tuhan melalui Rasul Petrus pada hari ini mengatakan kepada kita, biarlah kita bersedia menderita karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu dia memberikan satu saran yang mungkin sangat berat untuk dilakukan oleh setiap orang, bahwa semua hamba-hamba harus tunduk bukan hanya kepada pimpinan, kepada Tuhan yang baik, tetapi juga kepada orang-orang yang bengis. Nah, disinilah kita harus menerima atas teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia juga menderita bukan karena dia tidak berbuat baik, tetapi adalah karena dia berbuat baik. Dan dia berbuat baik adalah untuk menjadi berkat bagi kita semua. Dan itulah yang diminta oleh Rasul Petrus kepada kita, agar kita meneladani Kristus dalam hidup menderita karena berbuat baik. Saudara-saudara, mungkin hal ini sangat berat untuk kita lakukan. Bahkan banyak di antara kita tidak akan mungkin sabar menderita karena perbuatan yang tidak baik. Tetapi biarlah saudara-saudara, firman Tuhan menguatkan kita pada hari ini sebagai sesuatu yang lebih istimewa dari orang-orang percaya. Kehidupan orang-orang beriman itu adalah mereka mampu menderita karena berbuat baik. Mereka mampu menderita karena berbuat baik. Dan itulah yang ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan di dalam hidup setiap saat. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman ini menguatkan kita pada hari ini. Kalaupun kita belum mampu untuk melaksanakan ini, kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk mampu menerima kejahatan, penderitaan karena perbuatan baik kami. Agar perbuatan baik itu menjadi perbuatan yang tetap kita lakukan setiap saat. Setiap saat dalam pergerakan kehidupan kita. Tugas kita hanya satu sebagai orang beriman, berbuat baik. Apakah itu menimbulkan penderitaan dalam kehidupan kita atau tidak. Tapi perbuatlah yang baik. Jika kita pun menderita oleh karena perbuatan baik itu adalah kasih karunia daripada Allah. Amin. Saudara-saudara, biarlah kita tetap menjaga bagaimana supaya kita tetap sehat setiap saat. Meskipun masa pandemi sudah longgar, tidak disarankan lagi harus pakai masker, namun kita harus tetap waspada agar kita tetap sehat setiap saat kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami orang lemah ya Tuhan, dan mungkin kami tidak akan mampu menderita karena perbuatan baik. Kami tidak sabar untuk menghadapi penderitaan itu jika kami harus menderita karena perbuatan baik. Tetapi
karena firman-Mu pada pagi hari ini menyatakan kepada kami bahwa menderita karena berbuat baik adalah kasih karunia-Mu kepada kami. Oleh sebab itu kuatkan kami ya Tuhan, agar senantiasa dan setiap saat hanya berbuat baik dalam situasi apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami. Sepanjang hari ini, bimbing dan tuntun kami agar kami selalu hanya berbuat baik saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.